Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah masuk 5 menit yang lalu sebenarnya sambil dengarkan sholawatnya. Yeah. Bisa langsung saya mulai gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ning Ulfi selaku materi pada kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini, dan kami hormati para ibu dosen dan ibu-ibu yang hadir dalam kajian ini serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti kajian Mutiara Sholihah ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, saya Nurul yang insya Allah akan menemani dalam kajian Mutiara Sholihah siang hari ini. Kajian Mutiara Sholihah pada kali ini akan mengangkat tema merubah insecure menjadi syukur yang akan langsung disampaikan oleh Neng Vivi. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu pada pemateri kita. Assalamualaikum Neng Ulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Neng? Alhamdulillah, sehat pangestu. Walaupun baru aktivitas beberapa hari ini, karena kondisi dan cuaca kan masih belum stabil ya. Alhamdulillah. Mungkin langsung dimulai saja gini ya. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Neng Ulfi. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Sayyidah Nurul Ilmi, sudah memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang hadir di tengah-tengah kita, para adik-adik mahasiswa yang insya Allah bisa menjaga keistiqomahannya sampai detik ini untuk belajar bersama, belajar keilmuan khususnya kemantapan tentang pengetahuan agama, sehingga sampai detik ini masih terus berjalan kajian Mutiara Sholihahnya. Alhamdulillah. Rasa syukur saya panjatkan pada Allah SWT, saudara sekalian, masih bisa bertemu kembali dengan panjenengan semua dalam kondisi sehat walaupun masih secara virtual. Semoga secepatnya karena kondisi sudah mulai normal kita bisa bertatap muka secara langsung. Karena biasanya menuntut ilmu itu lebih bisa leluasa, lebih bisa maksimal ketika kita berhadapan secara langsung. Vibe-nya atau mungkin hatinya itu lebih bisa nyandak gitu kalau katanya para abayai. Kalau menurut ilmu, alangkah baiknya bisa secara langsung, bisa secara tatap muka, kalau memang tidak ada suatu kendala. Sholawat dan salam semoga selalu terlantunkan dan tertujukan kepada sang baginda kita, sang inspirator kita sepanjang zaman, Muhammad Rasulullah SAW. Karena berkat beliau, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai, saya ingin untuk memulai majelis ini, yang pertama agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu, yang kedua agar panjenengan semua bisa dibukakan hati dan juga qalbunnya agar bisa mudah untuk menerima ilmu, pengetahuan baru, dan dilembutkan hatinya dan diridhai oleh Allah SWT. Fakul niyatin sholihah, khususan fi hadzal majlis, وجميع المشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita langsung berdiskusi secara santai saja ya, untuk semuanya. Nanti kita bisa berdiskus secara santai, bertanya apapun terkait kajian maupun di luar tema hari ini tidak akan kami permasalahkan. Yang penting hari ini kita belajar bersama, kita berdiskusi bersama, tujuannya untuk menambah pengetahuan, untuk menambah keyakinan, untuk menambah kemantapan terkait apa yang sudah kita ketahui, mana yang benar dan mana salah. Hari ini kita akan berdiskusi tentang tema yang banyak dijumpai dan dirasakan oleh anak-anak muda. Pasti semuanya sering mendengar yang namanya insecure, ketidakpercayaan diri. Sebenarnya rasa ketidakpercayaan diri, adik-adik semuanya dan semuanya para hadirin, itu ada semenjak dulu sudah sejak dulu setiap manusia pasti punya rasa ketidakpercayaan diri. Akan tetapi semakin hari, semakin ke sini, apalagi ditambahi dengan arus teknologi yang begitu cepat, ditambahi dengan kondisi perubahan dunia, lingkungan yang begitu luar biasa, menambah pengetahuan-pengetahuan baru yang luar biasa, akses kemudahan update kehidupan semakin mudah, maka itu salah satu dampaknya kepada kita, khususnya para anak-anak muda, khususnya kita sebagai, apalagi kita sebagai seorang perempuan, sering kiranya kita merasa insecure, benar apa enggak? Kita merasa kurang, kita merasa tidak cukup, tidak hanya berhubungan tentang physically, tapi juga kadang itu berhubungan tentang hal-hal yang sepele, yang tentunya kita terkadang tidak sadar bahwasanya itu bisa mengarahkan kita kepada kekufuran. Bahwasanya itu bisa mengarahkan kita kepada hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi yang memang semakin hari menawarkan informasi-informasi dunia yang begitu luar biasa, mulai dari fashion, mulai dari pengetahuan, sampai dengan hal-hal kecil, sehingga itu membuat diri kita semakin hari itu semakin membandingkan dengan apa yang kita lihat. Kita misalnya saja masalah penampilan yang berhubungan physically. Pasti sering di antara kita yang merasa tidak percaya diri. Mulai dari, aduh hidupku kurang mancung, kulitku kurang putih, bibirku kurang tipis, aku kurang tinggi, aku fotonya di samping aja biar nggak kelihatan gendut, bener nggak? Itu sering sekali kita jumpai. Kalau foto dari samping dong, kalau foto dari arah agak jauh dong, aku tuh gendut banget tahu nggak sih? Itu pasti sering kita jumpai di anak-anak muda sekarang, bahkan tidak hanya muda, di ibu-ibu dan lain sebagainya, bahkan sudah merasakan fase itu gitu loh. Dan kita sering merasa diri kita seakan-akan ketika bercermin, ya Allah, kok aku gini ya? Kok aku merasa kok aku tidak seperti artis itu, kok aku tidak seperti si A, kok aku tidak seperti si B. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu, hadirin hadirat semuanya, secara tidak langsung itu adalah bentuk dari ketidaksyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketidaksyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dari yang namanya hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mazmumah. Dan paling nanti kalau kita terus-menerus melakukan itu secara tidak sadar, na'udzubillahi min dzalik, membuat kita membawa kita ke arah kekufuran. Karena apa? Kita tidak pernah bersyukur dengan kondisi kita. Padahal kalau masalah fisik, masalah duniawi, Allah sudah menegaskan dengan sangat jelas. Jangan pernah melihat yang ke arah atas, tapi lihat yang di bawah kita. Ini kalau masalah duniawi. Physically itu kan masalah duniawi. Kalau kita dibandingkan oleh, mohon maaf, Raylan Shake, terus habis itu Ariel Tatum, Luna Maya, ya jauh kalau masalah penampilan. Soalnya kenapa? Kita beda secara lingkungan, kita beda secara tuntutan. Sehingga kalau kita menyamakan diri kita dengan orang-orang secara fisiklinya, secara duniawinya di atas kita, kita tidak akan pernah menemukan titik yang namanya kesyukuran atau bersyukur.
Padahal sudah sangat jelas sekali, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat Sadaqallahu Adzim. Itu sangat jelas sekali para hadirin. Jangan pernah panjenengan semuanya ini sedikit saja mempertanyakan apa yang berhubungan tentang kenapa aku seperti ini. Kenapa aku tidak seperti itu? Itu sudah dekat dengan sifat syukur atau tidak syukur pada Allah SWT. Hal-hal sepele, bahkan tidak kita sadari, para pemirsa sekalian, para hadirin dan hadirat sekalian, tidak kita sadari, kadang kita lihat sosmed. Lihat tuh, selebgram si A, penampilannya cantik, kemudian rapi, mobilnya bagus, selingnya bagus, terus kita sambil batin, kok aku nggak bisa kayak gini ya, kok aku nggak kayak gini ya, gitu. Kapan ya aku bisa kayak gini? Nah, kalau kita tidak bisa memanage hati kita seperti hal-halnya perasaan yang membanding-bandingkan diri kita, maka kita secara tidak sadar akan terus-menerus akan menjadi hamba yang tidak bersyukur. Kalau menjadi hamba yang tidak bersyukur, maka kita yang pertama akan jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, kita akan jauh dari ketenangan. Yang ketiga, kita tidak akan bisa menikmati kehidupan. 3 poin itu yang pasti akan dirasakan oleh hamba yang tidak bersyukur. Kenapa kok kita kebahagiaan? Karena kita merasa kecil dalam hal duniawi. Kita berbahas masalah duniawi ya. Sehingga karena kita memiliki sifat rasa kecil, kita tidak akan percaya diri. Berhadapan dengan si A, tidak percaya diri. Menghadap dosen, tidak percaya diri. Mau menyampaikan kebaikan, tidak percaya diri. Sehingga ada tekanan-tekanan mental, dan ini akan membuat kita akan sulit tidak bahagia. Jadi panjenengan semuanya, kalau sering merasa bersedih tiba-tiba, kok aku tiba-tiba galau, kok aku tiba-tiba bersedih. Nah, coba kita introspeksi diri. Mungkin syukurnya kurang. Mungkin kita masih sering membanding-bandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ingat hadirin semuanya, para jamaah rahimakumullah, Allah itu terkadang memberikan yang namanya istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong menjadi umat yang istidraj. Apa bil makna istidraj itu? Makna istidraj adalah bagaimana Allah memberikan kenikmatan semuanya kepada umatnya, salah satu hambanya, hanya di dunia. Tapi kenikmatan itu tidak akan diberikan di akhirat. Jadi panjenengan semua kalau melihat misalnya ada orang yang tidak pernah beribadah, melakukan hal-hal buruk, tapi kok kekayaannya melimpah, kehidupannya terlihat mudah, maka itu adalah bentuk tanda-tanda istidrajnya Allah kepada salah satu hambanya. Kalau sudah kenikmatan itu diberikan sepenuhnya di dunia, maka ketika di akhirat, seorang hamba itu tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Maka na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya di akhirat tidak mendapatkan kenikmatan, apa yang akan terjadi? Padahal kehidupan yang nyata, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di akhir. Jadi hati-hati, jadi jangan gampang iri. Jangan mudah dengki, jangan mudah untuk membandingkan diri kita kepada orang lain. Rumput tetangga itu lebih hijau, tapi belum tentu rumput tetangga itu di dalamnya nggak ada hamanya, nggak ada penyakitnya. Itu yang perlu dicatat. Setiap orang itu punya prosesnya, punya perjuangannya, dan punya ujiannya masing-masing. Setiap hamba di dunia ini diciptakan Allah itu dengan segala bentuk nasibnya, nasib baik dan nasib buruknya. Tidak ada orang yang sepenuhnya itu adalah kehidupannya penuh dengan kelancaran. Pasti ada yang namanya ujian-ujian yang ada dalam kehidupannya. Tapi itu terkadang orang tidak menampakkannya. Itu yang perlu kalian catat. Agar apa? Agar kita bisa bersyukur tentang kehidupan yang kita rasakan. Eksempel saja, mungkin dulu ketika kita masih naik angkutan umum, kita kalau lihat orang naik sepeda motor pasti berpikir seperti ini. Kapan ya aku punya sepeda motor baru?
Terus dikasih sama Allah tuh sepeda motor. Kita naik sepeda motor. Jajar di lampu merah. Terus kita lihat kanan kiri banyak mobil. Kapan ya aku bisa naik mobil seperti itu? Nah, dikasih tuh sama Allah mobil kemudian. Di saat kita naik mobil pun ber-AC, tidak kepanasan dan tidak kehujanan, kita masih tengok sebelah kanan ada mobil Alphard, sebelah kiri ada mobil Mini Cooper. Pasti dalam batin kita, kapan ya Allah aku bisa beli tuh mobil Alphard sama mobil Mini Cooper, bener nggak? Itu adalah bentuk nyata bahwasanya manusia itu tidak akan pernah puas kalau kita tidak melandasi hati kita dari yang namanya syukur. Dengan yang namanya syukur. Sama halnya kecantikan. Sekarang nih kita masih misalnya masih belum terlalu bisa membedakan skincare dan lain sebagainya. Kita masih apa adanya misalnya. Terus kita lihat tuh teman kita yang terlihat putih, terlihat mulus. Pasti kita bakal membatin. Ya Allah, kulitnya kok bagus banget sih. Kok putih banget. Kok aku kok enggak sih? Akhirnya kita dikasih rezeki sama Allah, bisa merawat kulit, bisa merawat kecantikan. Akhirnya kita bisa cantik seperti yang kalian inginkan. Itu saja masih terkadang membuat kita, aduh alisku kok gini ya? Bibirku kok gini? Hidungku kok kurang mancung ya? Sepertinya aku butuh filler, sepertinya aku butuh sulam. Itu adalah bentuk bagaimana kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita dengan keinginan-keinginan duniawi. Dan nanti malah dampaknya kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satunya filler hidung, mentato, mensulam alis dengan bahan-bahan yang non halal. Itu kan malah kita berbuat hal yang tidak baik. Berawal dari rasa ketidaksyukuran kita. Itu yang perlu dicatat. Hal-hal sepele seperti itu, hadirin dan hadirat, sifat-sifat yang kemudian membuat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, secara tidak langsung itu mengarahkan kita kepada hal-hal kufur, kepada hal-hal yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, dan jauh dari Allah. Dan tadi 3 hal itu pasti akan kita rasakan, ketidakbahagiaan, ketidaktenangan hidup, dan merasa was-was karena kita selalu merasa tidak cukup tentang apa yang sudah di dalam kondisi kita. Terus bagaimana cara kita agar apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi hal yang baik, menjadi hal yang bisa kita syukuri, menjadi hal yang bisa kita rawat dan kita jaga. Yang pertama yang perlu kalian catat kita sebagai muslimah, ad-dunya mata. Wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu sholihah. Itu pegang teguh. Dunia ini, hadirin hadirat, tidak terkecuali dunia dan isinya. Ini itu hanyalah perhiasan sementara. Tapi katanya Rasulullah Muhammad SAW, yang namanya dunia paling bagus ini, dunia perhiasan ini adalah al-mar'atu sholihah. Al-mar'atu sholihah. Al-mar'atu sholihah ini adalah sesuatu hal yang paling benar, yang paling diidamkan, yang paling sangat diharapkan oleh SWT. Oke. Sebentar saya mohon, ini kok ada ya. Oke. Bentar, saya boleh minta izin 1 menit saja sebentar untuk pembukaan. Karena ada tamu siapa itu dok, ketuk-ketuk saya agak sedikit terganggu ya, mohon bentar saja, mbak-mbak ini lagi nggak ada. Bentar ya, mohon izin 1 menit saja. Oke.
Alhamdulillah, kita lanjut ya. Mohon maaf. Kasihan dari tadi kok ketuk-ketuk pintu tidak ada yang membukakan. Ternyata paketan, Mbak. Kasihan mas-masnya dari tadi ketuk-ketuk, saya nggak lihat, nggak ada orang, pada di belakang semua. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Intinya makna bersyukur, bersyukri itu adalah perilaku yang memang harus kita punyai. Agar apa? Agar kita tidak jauh dari arah-arah yang membawa kita ke arah kekufuran. Itu hal sepele terkadang, Mbak, tanpa kita sadari, tanpa kita rasa, terkadang kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang tidak bersyukur kepada kita. Dan kalau terus-menerus kita perbuat itu akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan tanpa kita sadari, kita tidak akan pernah merasakan bentuk ketenangan hidup yang sesungguhnya. Karena apa? Kita selalu membandingkan diri kita. Kita selalu membandingkan hal-hal apa yang tidak kita miliki dengan orang lain. Kita lupa bahwasanya setiap manusia itu punya ujiannya masing-masing. Manusia diciptakan dengan segala bentuk kebaikan dan keburukannya. Tidak ada semua manusia yang sempurna, bahkan titik yang namanya baginda kita Rasulullah Muhammad SAW ada yang bentuk ketidaksempurnaannya yang berupa bahwasanya beliau pernah merasakan sedih, beliau pernah merasakan sakit dan lain sebagainya. Itu tingkatan al-insan al-bashar kala bashar, seorang nabi. Apalagi kita seorang hamba, seorang umat yang terkadang kalau sholat aja masih males-malesan. Disuruh sholawat aja masih mikir-mikir. Disuruh sodako aja masih mikirin, aduh aku besok nggak bisa nongkrong ke kafe. Itu sangat jauh sekali gitu. Jadi untuk mengantisipasi perasaan-perasaan kita dari kekufuran, dari hal-hal yang tidak baik, maka yang pertama kita harus meyakini satu hal. Manusia diciptakan dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihannya, dengan segala bentuk kebahagiaan dan kesulitannya. Yang itu yang harus kita mantapkan, internalisasikan dalam hati dan pikiran kita. Dan kurangilah media sosial yang memang itu membuat kalian semakin hari malah bukan menambahkan positif vibe pada diri kalian. Cari media sosial yang membuat diri kalian semakin baik, bukan hanya sekedar malah membuat diri kalian membandingkan diri kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, coba asah diri kalian, value kalian naikkan. Nilai kalian upgrade, kalian update, agar kalian tidak tertinggal, tidak merasa kalian tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Pahami skill kalian, pahami kemampuan kalian sebagai seorang muslimah, bagaimana seorang muslimah itu harus berwawasan baik, baik secara keilmuan agama maupun keilmuan umum, baik secara tingkah laku dan ucapan, tidak hanya tingkah lakunya saja, tapi ucapan. Jadi perempuan-perempuan muslimah yang elegan, yang baik secara tutur katanya, budi pekertinya, dan pengetahuannya. Dan juga dikurangi kalimat-kalimat yang secara tidak sadar bisa menyakiti orang lain. Itu penting kiranya. Itu adalah salah satu cara untuk mengupdate diri kita. Caranya gampang kalau kalian ingin mengurangi sifat-sifat, misalnya agar kita tidak terlalu sering membicarakan orang lain, membuat kita tidak bisa mengontrol ucapan kita. Sering aja tuh bawa yang namanya, ada yang namanya sekarang kan semakin canggih, ada yang dikir digital ya. Dikir digital pasti tahu ya, itu bawa kemana-mana. Diam-diam secara tidak langsung kalau kalian sudah biasakan itu, kalian akan, lidah kita itu akan terasa kayak merasa tidak nyaman ketika kita mengungkapkan hal-hal yang tidak baik. Semakin sering kita berzikir, semakin sering kita membaca Al-Quran, maka lidah kita itu akan semakin tidak nyaman mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Itu benar adanya. Dan kalian praktekkan dan buktikan. Semakin sering kalian membaca Al-Quran, semakin sering kalian mengingat Allah, maka kalian pun akan semakin merasa tidak nyaman ketika kalian berada dan mengucapkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang kurang sopan, kurang bahasanya kurang enak didengar, itu akan merasa tidak sangat nyaman gitu. Oke. Jadi intinya tadi kita sempat membedah yang namanya sebuah riwayat yang mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu shalihah. Yang perlu kalian tekankan,
bahwasanya dunia dan isinya ini tidak terkecuali. Ini adalah yang sebatas perhiasan semata. Namanya perhiasan itu pasti ada masanya. Akan tetapi perhiasan yang paling mulia, perhiasan yang paling bagus di antara perhiasan-perhiasan dunia ini adalah al-mar'atus. Al-mar'atus sholihah itu tidak hanya masalah kalian menjadi al-mar'atus sholihah tidak hanya sekedar update keilmuan saja, tapi juga cara kalian salah satunya yaitu tadi tidak mungkin perempuan itu memiliki perasaan yang tidak bersyukur. Pasti perempuan sholihah itu mengarahkan hatinya selalu untuk memiliki rasa tidak insecure, tidak merasa tidak percaya diri, gitu. Tidak merasa hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagaimana kita semakin hari bisa memahami bahwasanya yang dibutuhkan oleh lingkungan kita saat ini tidak hanya sekedar keilmuan saja, tapi juga tata laku, kemudian tata ucapan, tata perilaku, akhlak, dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan di era sekarang. Dan itu terlihat sangat berharga. Sepintar apapun seorang manusia, seorang perempuan, tinggi apapun pengetahuan dan gelarnya, tapi kalau masih belum bisa menatah perilakunya, ucapannya, maka itu akan tidak ada bandingannya dengan orang yang tidak bisa apa-apa, namun dia bisa berakhlak baik. Nah, itu sangat penting. Karena apa? Akhlak dalam agama kita itu adalah yang paling utama. Salah satunya akhlak yang harus kalian punya adalah akhlak untuk selalu mensyukuri apa yang menjadi nikmat kita, apa yang menjadi ujian kita, apa yang menjadi perasaan-perasaan yang sedih dalam diri kita. Bersyukurlah panjenengan semua ketika misalnya panjenengan mendapatkan sebuah kesulitan yang ternyata kesulitan itu berhubungan hal-hal yang berhubungan duniawi saja gitu. Sehingga Allah memberikan ujian itu agar kalian itu mengingat bahwasanya ada hal yang paling besar di apa yang ada dalam semesta ini yang tidak bisa kita kendalikan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ada sesuatu hal tidak semua bisa kita setting. Ada sesuatu hal yang tidak semuanya itu bisa kita arahkan dengan keinginan kita. Yaitu sebuah takdir yang memang itu bisa menjadi takdir ujian atau memang takdir yang memang bagian dari kita. Tapi alangkah baiknya ketika kita diterpa sebuah kesulitan, maka anggap ini adalah sebuah ujian yang memang untuk memantapkan keimanan kalian semuanya. Untuk mengingat Allah, karena kalau kita merasa diuji kan kita merasa lemah. Dan ketika kita merasa lemah, maka tidak akan ada tempat yang bisa kita datangi dan kembali kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah sedang rindu sama kita. Allah sedang sayang sama kita. Allah sedang rindu dengan rintihan-rintihan doa kita. Itu harus kita syukuri. Dan ini semua tidak mudah. Makanya saya mengatakan, saya ketika seminar, ketika mengisi acara di televisi, dan mengisi kajian-kajian, saya selalu tekankan. Salah satu kunci kebahagiaan hidup yang paling penting itu adalah rasa syukur dan ikhlas. Dan rasa ikhlas itu adalah puncak tertinggi logika seorang manusia. Kenapa? Kalimat ikhlas itu terlihat mudah diucapkan, tapi menjalankannya itu very need struggle. Sangat butuh yang namanya perjuangan. Terkadang kita bisa, lisan kita mengatakan tidak apa-apa. Tapi hati kita masih meronta. Kok gini ya Allah? Kok gini? Benar nggak? Itu belum ikhlas. Makanya saya ketika mengatakan kepada para perempuan-perempuan atau mungkin ketika saya kajian, saya selalu menekankan. Cara kunci hidup bahagia itu sebenarnya hanya dua, syukur dan ikhlas. Dan dua hal ini adalah tingkat logika manusia paling tinggi. Ya sekarang bagaimana ketika kita diuji kesedihan, kemudian kita bisa ikhlas sepenuhnya dengan mudah. Kalau enggak, logikanya benar-benar sangat luar biasa sekali. Dan itu perlu kita latih. Tidak semuanya bisa seperti itu dengan mudah.
Tidak semuanya seperti itu dengan begitu saja, semuanya berlatih. Misalnya saja eksempel mahasiswa, telat saja masalah uang jajan. Kita pingin A, kita pingin B, kita pingin bayar Shopee dan lain sebagainya misalnya. Kita ternyata kok merasa kesulitan. Pasti kan ada rasa, kenapa kok gini ya? Pasti kayak gitu. Apakah itu salah? Saya mengatakan itu tidak salah. Itu ada sikap kemanusiawian panjenengan semua. Yang salah ketika terus-menerus memiliki perasaan yang seperti itu. Jenengan mengeluh, itu tidak berdosa. Jenengan mengeluh, itu tidak masalah. Itu adalah bentuk kemanusiawian panjenengan, humanity yang ada di lingkaran. Bahwasanya bukti kalau jenengan ini perempuan biasa, manusia biasa. Jadi nggak usah gengsi misalnya, kalau nggak kena ketimpa musibah terus saya nggak boleh nangis, saya nggak boleh sedih. Itu malah tidak diperbolehkan. Tingkatan al-ihsanul basyar al-basyar seorang Nabi Muhammad SAW ditinggal pamannya wafat, itu merasa kesedihan yang sangat luar biasa. Ditinggal Ibunda Khadijah wafat, kesedihannya berturut-turut. Itu seorang Nabi. Apalagi kita seorang manusia yang jauh dari bentuk kesempurnaan ini, manusia biasa. Jadi kalau mengeluh itu bukan berdosa. Tidak apa-apa kita mengeluh, asalkan mengeluhnya jangan di tempat yang salah. Mengeluh pada Allah, jangan terus-menerus. Jangan hal semua sepele di 10 kali. Ya Allah, kenapa hidungku nggak mancung-mancung sih ya Allah? Ya Allah, kenapa ya bibirku kok nggak tipis sih ya Allah? Ya Allah, kenapa kulitku nggak putih? Ah, ini yang kurang tepat. Tapi bersyukur sama ya Allah, alhamdulillah paling sehat. Ternyata masih banyak orang-orang di luar sana itu tidak bisa mencium dengan sempurna, tidak bisa mengangkat barang dengan sempurna, tidak bisa merasakan rasa enak dan lain sebagainya, tidak sempurna. Itu harus perlu syukuri. Jadi rasa insecure itu muncul karena kita tidak bersyukur. Apakah itu salah? Tidak salah, karena manusiawi. Yang salah jika rasa insecure itu terus-menerus pada semua sisi yang kita miliki. Example, melihat teman kita yang berbuat tidak baik. Terus kemudian kita mau ngingetin, terus kita merasa, aduh nggak berani aku ngingetin, kan aku sendiri juga aku sendiri belum sempurna. Ingat, ketika kalian melihat sebuah kemungkaran, tidak menunggu panjenengan semua untuk sempurna untuk mengingatkan. Idza mata ibnu Adam, ya, idza ra'aitu minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Dzalika adhaful iman. Ketika panjenengan semua melihat sebuah kemungkaran, entah itu kecil atau besar, maka kewajiban panjenengan mengingatkan dengan kekuatan. Jika tidak mampu, ingatkan dengan lisan. Jika tidak mampu, ingatkan dengan doa. Sudah, selesai. Sama halnya kalau mengingatkan orang lain, teman-teman kita nggak perlu insecure. Bukan insecure, kalau orang Jawa insecure, ya. Nggak perlu insecure. Karena mengingatkan itu adalah kewajiban bagi semua muslim dan muslimah. Jangan pernah merasa diri kita, aduh aku nggak pantas mengingatkan orang lain. Nah kalau seperti itu semuanya maka tidak akan ada orang yang mau mengingatkan. Padahal semua orang yang ketika kita sebenarnya gini, ketika kita menyaksikan teman kita diberikan pandangan bahwasanya teman kita tidak kurang baik atau dalam hal yang salah, itu sebenarnya cara Allah memberikan tugas kepada kita agar kita yang mengingatkan seseorang itu. Karena semuanya tidak terlepas dari takdir. Dari sekian banyak orang yang melihat, kenapa hanya panjenengan yang disuruh untuk menyaksikan ketidakbaikan teman sampean. Itu adalah bentuk bahwasanya Allah menugaskan panjenengan, wis tugasnya panjenengan untuk mengingatkan. Ya ingatkan dengan semampunya, kalau sudah semampunya tinggal didoakan. Jangan pernah merasa insecure. Setiap orang diciptakan di dunia ini dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihannya, baik secara materi, secara fisik, secara kemampuan. Makanya kalau dalam keilmuan, ilmiah, itu adalah namanya hard skill, soft skill,
Ada orang yang hard skill-nya bagus, tapi soft skill-nya kurang bagus. Ada orang yang soft skill-nya bagus, tapi hard skill-nya bagus. Ada orang yang memang dua-duanya bagus, ada kekurangan yang lainnya. Percaya itu. Semua orang punya value masing-masing. Kita sebagai muslimah punya value masing-masing. Tugas kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi tugas kita adalah menambah value itu, memperbaiki value itu, meningkatkan value itu dengan baik. Agar kita tidak terjerumus dari yang namanya ketidaktenangan hati, kegelisahan hati, kegalauan hati. Wong galaunya anak sekarang itu bukan hanya masalah percintaan kok. Benar apa enggak? Wong galaunya itu juga masalah terkadang itu, kenapa yo aku nggak bisa kayak si A, kenapa ya tidak bisa kayak si B, akhirnya sedih. Benar nggak? Banyak kayak gitu itu. Karena memang akses informasi itu sekarang kan sangat mudah diakses ya. Sehingga banyak informasi dan pandangan-pandangan yang mungkin itu begitu terlihat bagus walaupun itu di dunia maya. Ingat loh ya, dunia maya itu adalah dunia ciptaan manusia. Sehingga itu tidak nyata. Tapi perlu dicatat juga karena kalian hidup di ranah sekarang, ranah dunia nyata dan dunia maya ini ada, maka kalian harus benar-benar bisa menentukan langkah dengan baik. Jangan sampai panjenengan semua fokus hanya di dunia maya, kemudian melupakan dunia nyatanya. Banyak followers-nya, tapi di dunia nyata tidak ada temannya. Banyak like-nya di dunia maya, tapi di dunia nyata sering nyakiti teman-temannya. Ini yang kurang baik. Ingat, dunia maya itu ciptaan manusia. Dan itu semuanya adalah ketidaknyataan yang dibentuk hanya sementara. Tapi kalau dunia nyata, ini adalah real stage kita. Apa yang benar, apa yang memang benar-benar ada di situ. Dan kita lakukan di situ. Dan memang benar-benar harus kita maksimalkan di dunia nyata kita. Dan karena dunia maya dan dunia nyata ini saling beririsan, makanya terkadang orang lupa mana yang sebenarnya diriku yang sesungguhnya. Jadi, hadirin hadirat rahimakumullah, pada intinya rubah sifat-sifat insecure kalian, masalah hal fisik, masalah materi ini menjadi hal yang bersyukur. Dengan cara apa? Meningkatkan value panjenengan, meyakini bahwasanya manusia itu diciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan tingkatan Nabi yang benar-benar adalah pilihan. Beliau juga memiliki ketidaksempurnaan sendiri yang berupa merasa kesedihan, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kemanusiawian kita. Dan jangan pernah kalian merasa malu terhadap hal-hal yang misalnya ketika sedih, kemudian ingin mengeluh, ketika sedih, ingin menangis, ungkapkan semuanya, tidak masalah. Karena itu adalah bentuk kemanusiawian kita sebagai manusia biasa. Yang terpenting jangan berlarut, yang terpenting jangan terlalu terbawa suasana yang kemudian membuat kita semakin hari semakin mempertanyakan kenapa kita seperti ini, kenapa saya seperti ini. Itu yang dilarang. Dan satu hal lagi yang penting, kunci hidup kita agar hidup kita bahagia dan tenang dan menikmati kehidupan dengan baik, bersyukur dan ikhlas. Bersyukur itu harus belajar. Tidak semuanya instan. Semuanya harus dilatih. Dan ikhlas itu adalah puncak tertingginya manusia. Dan itu juga harus dilatih terus-menerus. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa kalau kalian sendiri tidak ingin mencoba. Harus dicoba dengan cara berlapang dada. Misalnya, kalau kalian sudah merasa usaha dengan maksimal, tapi kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan, jangan terlalu meratapi dan kemudian membuat kalian semakin mempertanyakan apa yang terjadi. 1 hari bersedih, 2 hari bersedih, it's okay. Akan tetapi ingat, semuanya tidak akan bisa pernah terjadi kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu memang yang terbaik bagi kita. Terkadang apa yang kita hari ini kita pertanyakan, hari ini kita keluhkan, itu menjadi hal yang kita syukuri suatu saat nanti.
Itu yang perlu dicatat. Karena yang terbaik adalah apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita sebagai manusia biasa, tugasnya menjalankan apa yang sudah ditentukan, memaksimalkan usaha, dan juga bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, dan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik, manusia yang lebih baik, dan hamba yang lebih baik, value kita tingkatkan selalu. Saya kira itu, kita lanjutkan diskusinya, barangkali ada yang bertanya tentang bab apapun kami persilakan. Monggo, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Neng Ulfi atas penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi ibu-ibu dan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Assalamualaikum, kalau mau tanya nih, Mbak Ita. Yang mau kalau tanyakan bagaimana caranya menjadi diri sendiri. Maksudnya itu untuk katanya kan ada batas kata-kata gitu. Kalau salah itu untuk mengenal Tuhannya maka dia harus mengenal dirinya. Maksudnya mengenal dirinya itu dalam hal apa gitu. Sampun, terima kasih. Sama. Ini langsung dijawab atau bagaimana Mbak Saida? Enggak, Neng, monggo mungkin bisa langsung dijawab. Saya namanya siapa ya? Kulo Mbak Vita nih. Mbak Vita. Halo Mbak Vita, sehat ya Mbak Vita ya? Ji, alhamdulillah. Kuliahnya ya semester berapa sekarang Mbak Vita? Saya semester 8 nih sekarang, tapi di UT nih, di UT Mojokerto. Jelas semester 8 ya, semester critical time. Masa-masa perjuangan gitu ya. Itu cobaan-cobaan semakin banyak datang gitu di. Kadang isi belum selesai lamaran-lamaran, biar kita cepat menikah datang ya. Akhirnya nanti ada janji setelah nikah dilanjutkan skripsinya. Nanti keburu dan lain sebagainya. Intinya fokus dulu bisa selesai husnul khotimah ya studinya. Amin, amin, betul, amin. Jadi gini, itu adalah sebuah umpama dari salah satu cendekiawan ya, bahwasanya cara kita itu ada bahasa tasawuf atau dasar-dasar ketawahidan. Makanya ada juga yang mengatakan Allah itu lebih dekat dari diri kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Itu juga ada bahasa tasawuf yang seperti itu, tapi cara mempelajarinya harus dengan baik agar kita tidak malah mempertanyakan hal-hal yang berbentuk ilahiyat. Kita bisa mempertanyakan semuanya kecuali beberapa hal, yaitu yang berhubungan dengan ilahiyat. Ya, ilahiyat itu adalah suatu hal yang sudah menjadi ketentuan Allah yang tidak perlu kita pertanyakan kalau kita tidak memiliki keilmuan yang cukup. Nanti malah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang hal-hal yang berhubungan tentang nanti malah kita membuat kita semakin jauh dan mempertanyakan hal-hal yang bahasanya membuat kita semakin tidak percaya gitu loh. Jadi gini, cara mengenal diri kita. Sebenarnya, Mbak, kalau mengenal diri kita, itu tidak ada sesuatu hal lain kecuali diri kita sendiri. Walaupun, ya, yang paling mengenali diri kita itu adalah Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah memang. Makanya kenapa yang terbaik semua, apa yang menjadi keputusan manusia itu yang terbaik adalah pilihannya Allah. Keputusannya Allah, karena memang yang menciptakan diri kita adalah Allah. Tapi cara mengenali diri kita, kalau secara ilmiahnya, ya coba saja bagaimana keinginan panjenengan, tujuan hidupnya panjenengan itu di sini apa? Di dunia ini apa? Difokuskan itu. Kenali diri panjenengan itu dari itu. Nanti bisa dilihat, oh ternyata aku seperti ini orangnya. Oh ternyata aku orangnya ada ambisinya nih. Oh ternyata aku orangnya ada sombongnya ya. Ternyata aku orangnya ada sedikit godopnya ya gitu. Nah itu mulai yang diperbaiki. Cara mengenal diri kita jangan berpura-pura tentang apa yang kita rasakan. Kalau pengen marah, ya marah. Asalkan jangan berlebihan. Kalau pengen nangis, ya nangis. Kalau merasa tidak kuat, ya bilang tidak kuat. Itu adalah batas kemampuan diri kita sebenarnya. Kalau panjenengan merasa sebuah yang sulit, tapi jenengan itu masih tidak mau
mengatakan itu sulit, padahal sebenarnya sulit, itu artinya jenengan tidak jujur dengan diri kalian sendiri. Dan kalau sudah tidak jujur dengan diri kalian sendiri, semua yang dilakukan rata-rata akan dramaturgi kalau dalam sosiologinya. Backstage and front stage is different. Jadi apa yang sesungguhnya dan apa yang dirasakan itu akan sangat berbeda. Dan kalau sangat berbeda, maka kita ini akan tekanan mentalnya luar biasa. Kita di luar loh dikenal seperti itu, padahal diri kita itu jauh dari itu. Tekanannya luar biasa nanti, malah kita bikin stres, mudah mengalami hal-hal yang anomi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama jenengan harus jujur dengan diri jenengan sendiri. Mana titik yang merasa jenengan sulit, mana titik yang jenengan rasa tidak mampu, sampaikan di diri jenengan sendiri dan sampaikan. Misalnya saja jenengan diterpa ujian. Sampaikan ke Allah kalau memang jenengan tidak mampu untuk melewati ujian ini. Ya Allah, dalam sampun boten kiat ya Allah. Ya Allah, dalam sampun cekap ya Allah. Pun boten kiat ya Allah. Sampaikan, tidak apa-apa. Asalkan tidak terus-menerus. Ojo sampai hal-hal kecil aja dikeluhkan. Kena misalnya saja jatuh, kemudian kena apa gitu hal-hal kecil. Ya Allah, sakitnya boten kiat ya Allah. Ha, itu kan berlebihan. Jadi kapasitas ketidakmampuan manusia itu berbeda, Mbak. Kita belum tentu, makanya Mbak Jenengan itu jangan mudah mengatakan yang sabar ya, yang sabar. Kalimat yang sabar itu kepada semua manusia itu tidak sama maknanya. Sabar menurut kita belum tentu sabar menurut si B. Sabar menurut si B belum tentu sabar menurut si C. Karena kemampuan menghadapi ujian setiap manusia itu berbeda-beda. Tergantung psikis, keimanan, dan lain sebagainya. Jadi harus paham itu. Alah, mau diterpa kayak gitu, toh mengeluh. Itu kalimat yang sangat tidak tepat dikeluarkan oleh seorang muslimah. Diterpa gitu, toh aja sudah kayak gitu. Itu adalah kalimat yang tidak tepat dikeluarkan oleh seorang muslimah. Karena saya tekankan, manusia diciptakan dengan kapasitasnya, termasuk kapasitas psikis dan psikologinya atau emosionalnya. Yang terlihat begitu sedih dengan kita, diri kita begitu baik, misalnya menurut kita ujian itu biasa saja, belum tentu ujian itu ketika dirasakan orang lain itu biasa saja. Bisa saja itu ujian kecil bagi kita, tapi itu bisa menjadi ujian besar bagi orang lain. Itu yang perlu jenengan catat. Jadi yang pertama jenengan biar bisa mengenali diri panjenengan, jenengan harus jujur dengan diri sendiri. Jangan pernah mengelak kalau jenengan ingin marah-marah saja, yang penting tidak sampai banting piring, nggak sampai banting gelas, nggak sampai banting barang-barangnya tonggo. Itu sing gak oleh. Gotep sing kayak gitu yang dilarang oleh Rasulullah. Mana sewajarnya? Tidak apa-apa. Tapi setelah marah, cepat ambil air wudhu dan istighfar secepat dan sebanyak-banyaknya. Jangan setiap hari marah aja. Itu setiap hari marah beda lagi itu ya. Kalau pengen nangis-nangis saja, merasa tidak kuat, ya tidak kuat. Jujur dengan diri panjenengan semua. Ya itu, kenali. Oh ternyata memang Allah menciptakan kapasitas kekuatanku seperti ini agar Allah itu mengatakan bahwasanya kamu itu harus sering kembali kepadaku. Karena aku sangat begitu rindu denganmu. Nah, kamu tak kasih terlalu kuat, nanti kamu semakin bisa menghadapi semua ujian-ujian itu, dan malah kamu semakin merasa tidak akan menadahkan tangannya kepadaku. Itu bisa jadi, Allahu a'lam. Gitu loh. Jadi, kenali diri panjenengan dengan cara jujur dengan diri panjenengan sendiri. Jangan gengsi dengan apapun. Ya, bisa-bisa, tidak. Baik-baik, tidak, ya tidak. Seperti itu. Bisa diterima nggak ini, Mbak siapa tadi saya sampai lupa. Gini Mbak Vita, berarti kita itu harus jujur dengan diri kita sendiri, misalnya tadi, misalnya pengen marah itu diluapkan saja, dan arti diluapkan itu ya itu memang diri kita gitu loh, gitu gini. Iya. Dan kita pun juga bisa membahagiakan semua orang gitu. Bisa membahagiakan orang lain. Mbak, jangan pernah muluk-muluk jenengan ingin membahagiakan semua orang, kemudian jenengan dolim terhadap diri jenengan sendiri. Itu tidak boleh. Jenengan boleh berbagi, bersedekah, tapi jangan sampai jenengan gak makan nih. Itu loh ya. Muluk-muluk
membahagiakan orang lain tapi jenengan sendiri bengi nangis ora karu-karuan. Iki malaikat bingung katanya nyatet. Arek iki kecetan dikate dikai api amale akeh tapi kok bendo yo ngeluh ae nang Gusti Allah. Kan bingung. Jadi jujur dengan diri kalian sendiri. Jangan pernah boleh kita membahagiakan orang lain, tapi jangan zalim dengan diri kita sendiri. Diri kita juga berhak bahagia. Diri kita juga berhak tenang hati kita. Diri kita juga pernah berhak untuk mendapatkan reward. Diri kita juga berhak mendapatkan keluh kesah yang memang butuh kita keluh kesahkan. Ya, misalnya contoh saja, ada kena musibah, na'udzubillah min dzalik ya. Misalnya kayak rumahnya diterpa musibah gitu, kebanjiran atau apa. Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa, rumah saya kebanjiran, enggak apa-apa. Tapi setelah bilang enggak apa-apa, malamnya mengeluh sama Allah dengan begitu meronta-ronta sampai gulung-gulung nangisnya itu beda lagi. Ya, mengeluhlah enggak apa-apa, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi bilang sama Allah, ya Allah, kula mboten ya Allah alhamdulillah jenengan masih kasih kula ujian. Alhamdulillah ya Allah, mungkin jenengan paringi tambah kekuatan, mungkin jenengan paringi tambah keluasan kesabaran. Doa-doa itu doa penting. Jangan masalah doa jodoh ae sing didekatkan. Doa tapi salah satu doa yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia adalah dilapangkan hati kita, ditambahkan kekuatan kita, kemudian diluaskan hati kita juga, dan dilebarkan kekuatan kita secara fisik maupun hati. Seperti itu. Kuncinya gitu, Mbak. Jangan pernah, kita punya cita-cita, punya membagian banyak orang, enggak apa-apa, itu mulia sekali, tapi jangan sampai jenengan zalim dengan diri panjenengan sekali. Itu penting. Cintai diri, karena ini adalah titipan dari Gusti Allah, Mbak. Panjenengan ini titipan. Hidung, tangan, badan, ini titipan dari Gusti Allah. Nek jenengan aja nggak bisa jaga titipan Gusti Allah sing dikasihkan ten jenengan, piye jenengan ini kating rambut wong sakmono akeh. Kunci logikanya seperti itu. Oke Mbak Vita, ya semangat. Bismillah. Terima kasih banyak ini nggih. Sama semangat pokoknya. Oke, ada lagi mangga? Ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya nih. Dalam kita itu bermimpi atau berharap, bercita-cita tepatnya. Apakah ada batasannya? Apakah kita itu harus melihat kompetensi kita itu seberapa, terus latar belakang kita seperti apa? Apakah gitu nih? Ataukah ada batasannya? Ataukah kita harus memperhatikan itu latar belakang kita dan juga kompetensi kita. Terima kasih. Halo? Nggih, Neng sudah terdengar. Oke, sudah terdengar. Ini tadi baterai saya ternyata merah. Jadi suaranya panjenengan tidak jelas masuk di sini. Ini sudah terdengar suara saya kembali? Nggih, sudah terdengar, Neng. Sudah terdengar, nggih, alhamdulillah. Nggih, bisa diulangi lagi pertanyaannya, Nyun Sewu. Nggih, Neng. Dalam kita itu bercita-cita ataupun bermimpi, berharap, kita itu apakah ada batasannya ataukah kita itu harus memperhatikan kompetensi kita itu seberapa, latar belakang kita itu seperti apa, ataukah kita itu ya boleh-boleh saja berharap seperti itu nih. Terima kasih. Sama-sama, baik. Cita-cita, harapan, cita-cita, Mbak. Kita itu kalau memiliki harapan itu boleh berharap apa saja. Tapi harus diiringi dengan yang namanya
Ketawakalan itu penting. Itu penting sekali. Ya. Banyak orang memiliki harapan, tujuan, cita-cita begitu tinggi dan begitu besar, tapi lupa dengan sikap tawakal. Alhasil, ketika harapan itu tidak diridhoi atau belum terwujud, tidak menjadi salah satu bagian takdir kita, yang akhirnya kita membuat frustasi. Kalau sudah frustasi, maka perilaku-perilaku yang tidak baik akan muncul, pemikiran-pemikiran yang tidak baik akan muncul. Seperti itu. Kita boleh berharap apapun, berharap jadi artis saja lo boleh. Berharap jadi selebgram juga boleh. Punya mobil mewah 10, Lamborghini juga enggak apa-apa. Wong harapan. Tidak ada suatu hal yang tidak mungkin kalau Allah sudah kun fayakun. Tapi perlu diingat, harapannya itu harus diiringi dengan rasa syukur dan tawakal. Tawakal yang paling penting kalau kita memiliki harapan, maka yang paling penting adalah sifat tawakal. Jangan boleh kok berharap apapun. Cita-cita itu malah harus sangat tinggi. Kalau katanya para yang mengumpamakan, pilihlah cita-cita itu setinggi langit, agar kalau jatuh itu di antara bintang-bintang, ada yang mengatakan seperti itu. Di dalam Islam pun dianjurkan kita memiliki cita-cita, kita sangat harus memiliki tujuan hidup, sebesar apapun, karena kita meyakini ketika sesuatu hal yang besar itu tidak akan mungkin tidak terjadi kalau itu tanpa ridho Allah. Terlihat tidak mungkin bagi kita, tapi kalau terlihat mungkin bagi Allah, itu kun fayakun. Kan sedangkan kita kan tidak tahu nih, mana yang mungkin terjadi dengan kita dan mana yang tidak mungkin terjadi dengan kita. Maka kita boleh berharap apapun selagi itu baik. Tapi yang perlu dicatat, tawakalnya harus diiringi. Diiringi terus-menerus tawakal. Biar kita tidak semakin, kalau misalnya ada suatu harapan yang tidak sesuai dengan bagian takdir kita, maka kita tidak akan merasa frustasi yang terlalu lama. Itu penting. Boleh kok kita berharap setinggi apapun, sebesar apapun, menjadi presiden juga nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu, Mbak, takdir kita itu apa. Sedetik apa yang terjadi ke depan, kita nggak tahu. Takdir kita itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz ini merupakan ranah yang memang sudah menjadi takdir dan nasib kita. Tapi itu semua bisa berubah ketika Allah menghendakinya. Dengan apa? Ya wallahu a'lam, bisa dengan doa, bisa dengan karena suatu hal yang lain. Ketika Allah sudah berkehendak, ya tidak akan suatu hal yang tidak mungkin itu terjadi. Jadi selagi panjenengan hidup, panjenengan masih hidup di dunia ini, harus punya harapan dan juga cita-cita yang tinggi. Nggak masalah. Cita-cita setinggi apapun, gapai itu. Tapi ojo cita-cita tok kemudian leye-leye, mageran, kemudian ratau usaha, nah itu beda. Artinya itu tidak balance. Punya harapan yang tinggi harus juga diimbangi dengan ikhtiar yang tinggi. Seperti itu ya. Semangat pokoknya. Malah saya senang kalau misalnya panjenengan semua punya harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Tapi tetap harus diiringi dengan usaha dan juga ketawakalan. Biar panjenengan nanti kalau jadi gini, hidup itu beriringan dengan because and motive, atau bahasa gini, konsekuensi. Konsekuensi itu tidak terlepas dari hidup. Misalnya jenengan kalau punya pilihan untuk berharap cita-cita itu tinggi, dan jenengan tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti, jenengan juga harus memiliki kesiapan jika cita-cita itu belum terjadi dengan kita. Itu kan, jadi hidup itu harus sadar dengan konsekuensi. Ya memang kayak gini perputaran rotasi kehidupan manusia seperti ini. Sama halnya, kalau jenengan misalnya berbuat baik, konsekuensinya adalah hal yang baik. Harus siap dengan konsekuensi apa yang terjadi di depan. Kalau jenengan ingin berbuat baik kepada orang lain, konsekuensinya yang pertama, mungkin saja kebaikan itu mungkin harus siap bahwasanya manusia itu akan melupakan kebaikan panjenengan. Paham ya? Jadi kalau ingin menguji keikhlasan kita dalam berbuat baik,
maka jenengan itu akan menghiraukan yang namanya feedback dari hablum minan nas. Tapi hablum nggak akan baper walaupun teman jenengan itu misalnya sudah jenengan tolong kemudian berbuat hal yang tidak baik yang jenengan terus jenengan baper. Nah, itu berarti jenengan masih ada sifatnya ini baiknya karena hablum minan nas. Tapi kalau hablum minallah ya sudah. Mau si yang kita tolong itu berbuat sebaliknya dengan kita, mau yang orang yang kita percaya berkhianat dengan kita, ya sudah. Itu adalah konsekuensi kita karena kita sudah percaya dengan orang. Maka konsekuensinya karena manusia itu bisa berubah, ya konsekuensinya kapanpun manusia itu harus ya berubah. Seperti itu ya. Jadi hidup itu harus siap dengan konsekuensi. Kalau itu adalah bentuk yang memang rotasi kehidupan. Kalau jenengan nggak siap dengan konsekuensi, maka kehidupan jenengan tidak akan berkembang. Seperti itu ya. Bisa diterima? Ning, terima kasih. Jangan pernah takut tuh berharap, bahkan makanya Rasulullah tuh mengibaratkan dalam menuntut ilmu aja, utlubul ilma walau bisin. Loh, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa kok perumpanya ke negeri Cina? Bukan berarti jenengan itu nuntut ilmu kudu nang negeri Cina, bukan. Tapi pada masa itu negeri yang paling jauh itu adalah Cina. Jadi maknanya tuntutlah ilmu walaupun itu sampai ke negeri Cina. Harapannya sampai segitunya walaupun antara Arab dan Cina itu begitu jauh pada masa itu. Gitu loh. Itu adalah perumpamaan bahwasanya Rasulullah itu sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berharap hal-hal yang baik dan harapannya itu harus tinggi. Seperti itu. Itu adalah bentuk perumpamaannya. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, Mangga? Niki Ning wonten pertanyaan di kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan dari Mbak Kamilatul Fadilah. Oke, Mbak Kamila Ning Banten. ngapunten mau bertanya. Oke. Bagaimana agar tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain? Pertanyaan dari Mbak Kamila Banten. Ning monggo mungkin bisa dijawab. Ya. Yang jadi gini Mbak Kamila, lah saya gantung-gantung no kebahagiaan itu, ya. Jadi gini, kebahagiaan itu sumbernya itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Makanya saya katakan tadi, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup itu sesuai yang diajarkan Rasulullah ada beberapa hal. Yang pertama adalah bersyukur, kemudian ikhlas, dan ketika tidak banyak mengeluh dan memperbandingkan diri. Itu adalah bentuk kalau kita ingin mencapai kehidupan yang memang benar-benar bahagia. Dan kebahagiaan setiap orang itu kan berbeda. Ada orang yang memang cukup hari ini makan nasi dengan makan gorengan, itu sudah sangat bahagia. Ada orang yang hari ini walaupun sudah keliling dunia, sarapan di Singapura, dinner di China, kemudian breakfast atau lunch-nya ada di Australia, tapi dia merasa tidak bahagia. Jadi makna kebahagiaan setiap orang itu berbeda. Lah, karena makna setiap orang ini berbeda, ya jangan sampai kebahagiaan diri kita sendiri kita gantungkan kepada orang lain. Lawang kebahagiaan kita dengan orang lain itu loh belum tentu sama. Ya, kita mungkin bahagia ketika kita mendapatkan IPK sekian, kemudian kita bisa membahagiakan orang tua, kita bisa menjadi kerja di A, kerja di B. Tapi kebahagiaan kita yang seperti itu belum tentu itu sama dengan kebahagiaan orang lain seperti itu. Kalau jenengan menggantungkan kebahagiaan itu pada manusia, Mbak, konsekuensinya adalah kecewa. Yang tadi saya ucapkan, manusia itu al-insanul basyar. Manusia itu adalah tempatnya berubah. Manusia itu bisa berubah kapanpun sesuai dengan fluktuasi keimanan, fluktuasi kondisi dan keadaan. Kurang tepat sekali ketika kita menggantungkan segala sesuatu kepada manusia. Kalau seperti itu ya kudu siap-siap kecewa. Ya. Jadi kalau ingin jenengan jangan menggantungkan kebahagiaan jenengan kepada manusia lainnya. Tapi buat kebahagiaan itu sendiri dengan konotasi makna bahagia menurut panjenengan.
Saya bahagia kok kalau seperti ini, ya gapai itu. Yang penting kuncinya bersyukur dan juga ikhlas. Sulit dua hal itu, Mbak. Estu. Yang bertitelkan kiai, yang bertitelkan bunyai, itu juga masih belajar kadang. Yang bertitel apalagi kayak kulong yang teniki. Dia sami-sami, sama-sama masih belajar. Tapi bersyukurnya Allah selalu mengingatkan. Itu yang harus kita syukuri. Hari ini lupa, dia tetap kembali, harus segera kembali pada Allah. Hari ini tidak bersyukur misalnya membanding-bandingkan diri, cepat-cepat kembali pada Allah. Ya Allah, astagfirullah, ngapunten ya Allah. Cepat-cepat kembali sama Allah. Jangan terlalu lama untuk jauh. Jangan terlalu lama bahasanya itu mempertanyakan hal-hal yang membuat kita tidak bersyukur. Intinya tadi, jangan pernah menggantungkan kehidupan kita, apalagi kebahagiaan kita kepada hablum minan nas atau anas. Karena manusia itu ada al-insan bashar. Manusia itu hatinya bisa berubah, sikapnya bisa berubah, fisiknya juga bisa berubah. Bentuk kebahagiaan itu sendiri dengan konotasi yang jenengan miliki, bahagia menurut panjenengan. Biar bahagianya ini tenang, fid dunya wal akhirah, yuk diiringi kebahagiaan dengan rasa syukur dan ikhlas. Belajar semuanya. Gitu ya, Mbak Kamilah Fadilah. Kalau menggantungkan semuanya sama Allah, insya Allah tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau menggantungkan segala sesuatunya masih sama dengan manusia, ya harus siap-siap untuk kecewa. Karena manusia adalah tempatnya berubah. Hari ini bisa A, nanti sore bisa B. B, bahkan besok bisa Z. Dan besoknya lagi bisa C, bahkan A lagi. Karena al-insan bashar. Ya, oke. Seperti itu Pak Kamila. Ganing, matur nuwun. Sami, barokallah. Ada lagi yang ditanyakan? Sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat semangat ketika panjenengan semua ternyata juga memiliki keinginan dan antusias yang tinggi seperti ini, maka 1,5 jam itu tidak akan terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isinya nggih. Pengalaman pribadi saya. Kan saya di lingkup rumah itu kayak dipasrai sebuah organisasi. Ngoten ning. Nah, terus saya insecure-nya itu selalu ada pikiran negatif. Apa bisa saya memegang organisasi ini sampai pikiran saya itu pingin rasanya tuh reshuffle dari organisasi tersebut. Ngoten. Dan apa ya? Merasa tidak punya kelebihan apa-apa dari diri saya, ngoten. Nah, sifat kados ngoten niku ya nopo cara untuk mengatasinya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak siapa ini? Luffy ning. Siapa? Indah Luffy. Okay. Indah Lutfi. Semester berapa Mbak Indah? Alhamdulillah sampun lulus. Oh, alhamdulillah sampun lulus. Ini dosen ah? Dosen? Boten. Oh. Ada yang hadir dari pihak dosen, saudara sekalian? Oke. Saya jawab ya. Jadi gini, itu namanya overthinking, Mbak. Kalau bahasanya anak sekarang itu overthinking. Insecure yang berlebihan, kemudian membuat kita overthinking, membuat memikirkan hal-hal yang kecil, yang kemungkinan itu hal-hal sepele yang membuat kita sangat khawatir. Padahal itu kita lupa. Hal-hal yang seperti itu adalah sudah di luar kuasa kita. Jadi gini Mbak, tanggung jawab diberikan kepada kita, itu pasti punya alasan. Dan satu lagi, kalau Mbak jenengan harus tekankan agar jenengan itu percaya diri. Apa yang datang kepada jenengan itu adalah apa yang sudah ditakdirkan dan diridhoi oleh Allah. Dan apa yang sudah diridhoi oleh Allah dan tertuliskan itu sudah kapasitasnya jenengan. Misalnya, jenengan tidak mau menjadi sebuah ketua organisasi, tapi takdir jenengan jadi ketua organisasi, maka menurut Allah jenengan itu mampu di situ. Maka jenengan itu menurut Allah itu mampu di situ, dan tentunya harus jenengan ingat bahwasanya itu penting, harus jenengan jalankan sesuai dengan hal yang baik dan sesuai hal yang mana yang buruk dan mana yang baik. Seperti itu. Jadi
Jangan terlalu overthinking dengan hal-hal yang bahasanya itu bisa membuat jenengan itu tidak fokus dengan tugas dan tanggung jawab jenengan. Gitu. Karena tanggung jawab yang diberikan kepada manusia itu semuanya atas izin dan takdir kita, Mbak. Walaupun ada yang mengelak untuk menjadi ketua, kalau emang tadi dia jadi ketua, ya pasti bakal jadi ketua. Sekecil apapun, Mbak, di dunia ini tidak akan pernah terjadi kalau tanpa ada izinnya Allah SWT. Bahkan daun jatuh pun, ranting yang jatuh tidak akan pernah bisa jatuh kalau tidak atas izinnya Allah SWT. Jadi jenengan kalau sudah diamanai seperti itu, yakinkan bahwa jenengan memang takdirnya itu, dan jenengan kalau sudah ditakdirkan itu, pasti kapasitas dan kemampuan itu sudah mencukupi menurut Allah. Dan menurut orang-orang yang percaya dengan jenengan. Dan jangan terlalu fokus, takut tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Fokusnya bagaimana membawa organisasi itu dengan baik. Fokusnya dialihkan. Kalau terus-terusan merasa tidak baik, merasa tidak mampu, maka secara psikologis tidak hanya dalam pemandangan tidak hanya dalam pandangan Islam, dalam psikologis pun apa yang akan kita pikirkan terus-menerus itu akan benar-benar terjadi dengan kita. Yaitu makanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kan kalau kita berprasangka terus-menerus terhadap sesuatu hal, itu bisa terjadi dengan kita. Positive thinking aja. Apa yang terjadi, apa yang diamanahkan penjenengan, ini adalah bagian dari takdir jenengan. Dan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa terlepas dari takdir jenengan. Dan kalau sudah ditakdirkan, maka itu sudah pasti. Allah sudah mempertimbangkan kapasitas yang jenengan. Bisa saja itu juga bisa menjadi ujian agar jenengan itu menambah value. Makanya jangan sampai ujian ini malah membuat jenengan semakin tertekan. Malah bukan menambah value nanti, malah menambah kestresan yang ada. Jadi kuncinya di situ. Ingat, kecil apapun yang terjadi pada diri kita, itu tidak terlepas dari takdirullah. Takdirnya Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan jenengan, maka yang paling tahu kondisinya jenengan adalah Allah. Yaitu harus difikirkan bahwasanya jenengan bagaimana cara membawanya ke arah yang lebih baik. Jangan apakah saya bisa membawa itu ke lebih baik, tapi bagaimana, bukan apakah. Bukan apakah saya bisa membawa organisasi ini dengan baik, itu rubah dengan kalimat bagaimana saya bisa membawa organisasi ini dengan baik. Itu akan beda nanti jalannya. Seperti itu ya. Semangat Bapaknya. Oke, matur nuwun sanget Neng Ulfi. Sami-sami. Barokallah. Oke, jika memang terima kasih banyak Neng. Ya. Atas jawabannya. Mungkin tadi pertanyaannya jadi pertanyaan terakhir ini. Oke, karena sudah setengah 1 dan saya juga harus bergeser. Ini ada acara juga. Saya bersyukur sekali Mbak, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya, ya. Tapi masih banyak kan yang mengikuti ini ya setiap minggunya ya. Kita Yeah. Mungkin kalau ada yang masih bertanya, namun masih belum kepikir atau malu, bisa langsung DM ke Instagram saya saja. DM di Ulfi Al-Mubarokah, nanti jenengan sampaikan apa yang perlu jenengan tanyakan. Asalkan dengan catatan jenengan ikutkan nama sama asalnya dari mana. Misalnya nama saya Sayyidah, saya dari kajian Mutiara Sholihah. Itu penting. Kalau nggak pakai nama biasanya nggak saya jawab, Mbak. Nggak, soalnya etika dalam menyampaikan pesan kan ada etikanya, itu penting. Dan itu harus kita miliki sebagai seorang muslimah. Ya. Oke, boleh nanti bertanya apapun melalui DM atau medsos. Saya kira itu Mbak Sayyidah. Semoga apa yang saya sampaikan ini barokah semuanya dan manfaat. Amin. Dan kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang lebih baik, belajar bersama, dan kita menjadikan perempuan-perempuan muslimah yang sholihah, yang berpengetahuan, namun juga beramal baik semuanya lah pokoknya. Saya kira itu Mbak Sayyidah, saya kembalikan ke panjenengan. Terima kasih banyak Ning atas pencerahannya, doa-doanya semuanya. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan tadi dan sedikit doa dari Ning Ulfi tadi, semoga
apa yang kita dapatkan pada kajian kali ini itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan Fatihah, nggih. Karena tadi kita mulai dengan Fatihah, kita akhiri dengan Fatihah. Semoga tadi biar semakin berkaya. Ya Fatahu ya Alim, iftah qulubana da ilmin nafi'a wa ja'al matas salihah wa qada'il hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, ya nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nggih, barakallah untuk semuanya.